Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, untuk video ketiga dari Karate Kata malam ini pada tanggal 29 Desember 2022, judulnya adalah Jilbab. Karate Katanya adalah jarak ikatan lahiriah buat akhwat yang beriman. Kepanjangan dari jilbab. Jarak itu sebenarnya adalah tidak seperti yang tersurat, tapi tersirat. Jarak itu artinya memberikan batasan. Jadi memberikan batasan artinya dia memiliki jarak. Nah, jarak yang membuat jilbab ini membatasi antara pandangan kita dengan aurat. Nah, itu jadi seperti memiliki jarak. Nah, ikatan adalah seperti mengikat. Apa? Mengikat itu seolah-olah mengikat, padahal itu sebenarnya menutupi. Jadi seperti kayak kerudung. Nah, itu kan seperti mengikat. Nah, kayak di leher. Mungkin bukan yang tersurat, tapi yang tersiratnya seolah-olah mengikat apa? Lahiriah, tubuh jasmani. Nah, buat siapa? Buat akhwat. Akhwat itu adalah wanita muslim. Nah, wanita muslim yang beriman. Akhwat wanita muslim yang beriman kepada Al-Qur'an. Nah, di situ penjelasan tentang jilbab. Itu dia. Nanti akan insya Allah akan saya share tentang sedikit lah, ada dalil dan yang lainnya. Nah, itu jilbab. Jadi yaitu jarak ikatan lahiriah buat akhwat yang beriman. Jarak adalah merupakan batasan antara penglihatan kita, pandangan orang terhadap aurat buat si akhwat. Jadi memberikan batasan, seolah-olah memberikan jarak. Nah, itu maksudnya. Jadi tersirat. Nah, jadi jilbab ini merupakan batasan atau jarak yang merupakan jarak antara penglihatan pandangan seseorang terhadap aurat si akhwat, si wanita muslim yang beriman kepada Al-Qur'an, yang memberikan perintah Allah memerintahkan supaya wanita muslim menggunakan jilbab. Nah, di mana penjelasan selanjutnya yaitu hijab. Nah, jilbab ini bisa artinya hijab. Nah, hijab itu kepanjangannya hanya hukum Islam yang jelaskan. Jadi nggak pakai sedikit inilah bahasanya. Yang jelaskan arti berbusana, hijab. Nah, ada orang yang berjilbab tapi dia tidak berhijab. Tapi ada juga yang berhijab tapi dia belum tentu juga berjilbab. Nah, jadi harus kedua-duanya. Dia berjilbab dan dia berhijab. Di mana hijabnya seorang wanita muslimah yang memakai jilbab. Hijabnya memang secara tertulis hukum Islam yang jelaskan arti berbusana, tapi yang tersirat sebenarnya adalah dia akan memperlihatkan inner beauty, yaitu akhlaknya. Itulah hijab seorang wanita muslim. Jadi kalau dia tidak punya akhlak, walaupun dia sudah berjilbab, terlihat seperti memakai hijab, tapi kalau akhlaknya tidak menunjukkan bahwa dia seorang wanita muslim yang mengetahui seperti apa itu yang dinamakan perhiasan perhiasan dunia, perhiasan itulah kalau nggak salah. Itu artinya dia harus punya akhlak. Jadi kalau seorang wanita muslim udah pakai jilbab, terlihat hijab, tertutup lah, memakai hijab, tapi tidak punya akhlak, berarti dia tidak memakai hijab. Dia hanya memakai pakaian biasa. Nah, nanti kita jelaskan jilbab, hijabnya itu seperti apa dalam ajaran Islam, yaitu yang digambarkan nanti dalam hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu dia. Untuk pertama, gini, yang ingin saya share adalah kalau seseorang ingin terlihat inner beauty-nya,
akhlaknya itu yang menutupi auratnya dia. Selain jadi gini, hanya antara jasmani atau lahir dan batin seseorang wanita muslim itu terlihat dari pertama pakaian yang dari fisik, yang kedua yang tidak terlihat di fisik, yaitu kelakuan dia, yaitu akhlaknya. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan dalam batasan seorang akhwat, jilbab itu kayak apa? Yang saya ketahui ya. Jadi pertama gini, aurat itu kalau dalam ini ya, dalam yang saya yang insya Allah mudah-mudahan yang saya tafsirkan ini tidak salah. Ya, kalau salah saya minta maaf. Jadi gini, aurat itu boleh terlihat ya di luar syarat untuk melaksanakan sholat ya. Kalau wanita tuh ada tuh syarat-syaratnya untuk tertutup auratnya. Tapi selain sholat, nah di kehidupan di keluarga itu seperti apa? Jadi yang boleh melihatnya itu adalah pertama adalah keluarganya tersebut, yang saudara, istilahnya itu muhrimnya, atau apa ya istilah bahasa Arab saya kurang ngerti, tapi istilah muhrimnya, dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu belum tentu muhrim, belum tentu ada hubungan keluarga sama si orang tersebut, si wanita muslim tersebut. Nah, artinya hamba sahaya ini yang istilahnya memang sudah jelas bukan mahramnya, tapi dia sehari-hari melihat auratnya di luar ketentuan yang untuk sholat. Orang-orang wanita atau pria yang auratnya boleh terlihat oleh hamba sahaya, itu ada dalilnya. Jadi jangan memotong sebagai beberapa kata, tapi seluruh apa yang tertulis dalam dalil tersebut harus kita jelaskan. Artinya kalau dia sudah sering melihat auratnya, artinya dia sudah terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, pengendalian diri seseorang itu lain dengan orang yang tidak terbiasa. Makanya kalau di negara Arab sana, orang berjilbab itu nggak kayak yang lainnya. Karena kebudayaan Arab seperti itu, untuk hijab, apakah itu laki-laki atau perempuan, serba tertutup. Kenapa? Karena di sana mulai dari geografis dan yang mendukung untuk menggunakan penutup aurat didukung. Nah, pertama padang pasir banyak, debu-debu banyak, makanya mereka lebih tertutup. Nah, tapi kalau di rumah ya nggak kayak gitu. Nah, kenapa? Keluarga atau muhrim itu boleh melihatnya, termasuk hamba saya. Nah, hamba saya ini bisa dikatakan apakah itu budak atau kan bisa dikonotasikan yaitu asisten rumah tangga atau pembantu. Itu boleh melihat auratnya yang di luar ketentuan untuk sholat. Nah, kalau bisa artinya yang terbiasa. Nah, kayak di sini misalkan nih, saya terbiasa memperlihatkan cuma pakai celana pendek. Kenapa? Yang lainnya sudah terbiasa melihat saya. Kenapa? Bukan saya bilang mereka tuh budak atau asisten rumah tangga, tapi mereka terbiasa melihat. Pengendalian diri mereka berbeda dengan pengendalian diri mereka yang biasa terisolasi tubuhnya, auratnya. Jadi laki-laki yang tadinya tidak terbiasa melihat terbuka, pengendalian dirinya berbeda dengan yang terbiasa. Nah, itulah pengendalian diri. Jadi fungsinya sholat itu nyambung nanti untuk orang-orang yang bagaimana nih? Nah, kebudayaan Arab seperti itu. Makanya tertutup, pakai ini. Padahal syarat sahnya sholat ya sudah ada ketentuannya. Tapi kalau di luar sholat beda lagi. Jangan kita samakan untuk sholat dengan yang kehidupan sehari-hari. Lihat itu, dalil keseluruhan kata-katanya, kalimatnya seperti apa. Jangan cuma ngelihat, oh ya ini. Berarti kalau tetangga apa segala macam, kita kan di sini kan di daerah timur kan, ya memang kita nggak kayak di barat sana yang serba vulgar, terbuka, cuma pakai bikini lah taruhlah. Tapi kalau di sini nggak kayak di Arab sana. Kalau kita sudah terbiasa taruhlah pakai cuma celana pendek, ya kan? Mereka bukan saya bilang hamba sahaya, tapi mereka sama kayak konotasi hamba, bukan konotasi yang tersirat
maksud dari hamba sahaya, yaitu mereka yang sudah terbiasa melihat. Jadi boleh-boleh saja. Nah, yang ditekankan untuk hijab antara laki-laki dan perempuan itu adalah dalam sholat. Tapi di luar sholat nggak kayak gitu. Lihat dong dalilnya secara keseluruhan. Apa maksud dari hamba sahaya? Yaitu mereka yang terbiasa. Mereka bukan muhlim, tapi mereka terbiasa melihat aurat yang, misalnya gitulah. Nah, kayak tetangga, teman, apa segala macam yang sudah terbiasa ngelihat. Saya sering buka baju, pakai celana pendek. Mereka pengendalian dirinya berbeda dengan yang di Arab sana. Atau teman-teman di sini yang di Indonesia yang setiap hari merasa tertutup. Begitu ngeliat yang terbuka, astagfirullahaladzim. Nah, makanya sholat itu yang 5 waktu aja, kita belum bisa mengendalikan diri kita untuk melihat yang tadi saya maksudkan, yang tersebut tadi. Gimana sholat seseorang itu? Benar nggak dia sholatnya? Benar nggak dia bisa khusyuk? Khusyuk itu artinya pengendalian diri. Jadi kalau dia tidak bisa khusyuk, berarti sholatnya nggak benar. Cuma gerakan-gerakan dan bacaan doang. Dia nggak punya pengendalian diri, nggak ngerti apa maksud sholat. Jadi jangan, ini nyambung nih sama video sebelumnya yang namanya sholat. Jadi jangan ngelihat sesuatu hanya dari sepenggal kalimat. Harus keseluruhan. Dan dalil lainnya yang mendukung seperti apa tentang jilbab. Pakai ini logika. Boleh kita sami'na wa ta'na, tapi jangan terpengaruh sama yang tersirat saja. Kita lihat apa yang tersurat. Itu ada dalam 5 prinsip dasar. Saya nyambung lagi nih. 5 prinsip dasar itu kepake sama saya. Supaya kita tidak kaku dalam berpikir, berbuat, dan berucap. Kita harus lihat keseluruhannya supaya adil. Banyak itu, pelajari itu 5 prinsip dasar. Insya Allah kita bisa ngerti seperti apa itu maksud dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, saya bukannya mau mengajari, tapi saya ingin men-share. Dan apa yang bisa saya share, ya kalau bermanfaat, silakan ambil. Tapi kalau nggak bermanfaat, ya udah jangan ditinggalin aja. Saya nggak minta untuk didengerin, nggak minta untuk diikutin. Cuman yang saya inginkan orang itu mengerti apa maksud dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan cuma bisa tahu baca. Kita bisa baca apa itu bahasa Arab. Islam itu bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk bangsa Arab. Dunia, rahmatan lil alamin. Seluruh umat, ngerti kan? Bukan bahasa Arab. Nah, kemudian Arab kayak gini, kemudian ini gini. Beda-beda, nggak bisa kita samain. Kita harus ngikut. Saya paling nggak suka orang-orang yang merasa kayak orang Arab. Pakai bahasa Arab, gini-gini. Padahal belum tentu dia tahu apa yang diomongin. Kayak berdoa. Tapi begitu tanya apa artinya, bengong dia. Cuma tahu hafalan doang. Cuma tahu apa yang dia ucapkan, tapi nggak tahu apa artinya. Saya lebih senang minta sama orang, tapi saya tahu apa yang saya omongin. Mending pakai bahasa yang saya mengerti. Tapi kalau buat sholat, kita harus wajib dengan bahasa Arab. Itu pemersatu. Nah, umat Islam dalam sholat. Di luar sholat, ya kita nggak wajib pakai bahasa Arab. Saya orang Indonesia. Terserah kalian mau mikir, saya dari mana. Cuman saya lahir di Indonesia. Saya ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bisa jadi bahasa yang dikenal oleh dunia. Biar orang ngerti kayak apa itu Indonesia. Kalau saya jelasin panjang, nih saya jadi beronani lagi. Gila onani. Gue ini lagi asik omong kesana kesini. Itu kepanjangan dari gila onani. Oke, sekarang itu. Nah, jadi penekanan untuk jilbab atau hijab itu seperti itu. Jangan kita lihat sepenggal, tapi lihat keseluruhannya. Itulah kita bisa adil dalam berpikir, dalam berucap, dan dalam bertindak. Ada tuh di prinsip berapa, lihat itu. Nah, jadi kita jangan ngelihat sesuatu. Makanya intinya sih, kalau kita sudah bagus pengendalian diri kita, ya kita tetap sholat. Jangan berarti kita nggak sholat, tetap sholat. Dan sholat itu fleksibel waktunya.
Walaupun tidak bisa kita ngomong lagi nih, video sebelumnya, walaupun kita tidak bisa atau tidak sanggup mengerjakan pada waktu yang sudah ditentukan pada hari itu, kita boleh mengkodok, mengganti. Kalaupun bisa dijamak, disatukan, atau mengkosor, yaitu disingkat. Nah, pelajari itu bahasa Arab. Nah, intinya boleh kita mengerti atau berbahasa Arab, cuman janganlah kita istilahnya tuh apa ya, biar dibilang alim apalah. Saya nggak suka orang-orang kayak gitu, orang-orang yang fanatik. Fanatik itu dia pikirannya kaku, berlebihan mereka. Mereka nggak tahu apa yang tersirat, mereka hanya ya tahu yang tersurat. Kebanyakan kayak gitu orang-orang fanatik. Kan tulisannya begini, dia tahu apa sih? Si Dino tuh atau apa? Dia nggak ngerti apa-apa. Pesantren aja dia nggak pernah ikut, kecuali waktu di SMP, SMA. Nggak pernah saya ikut pesantren-pesantren. Saya cuma ikut pesantren kilat. Makanya saya kayak gini, kilat saya ngomongnya. Gitu. Jadi gitu, makanya kalau kita mau tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kita harus tahu pondasinya dulu. Kita harus tahu pedomannya dulu. Kita harus tahu pegangan kita tuh apa. Nah, ini yang tadi saya bilang 5 prinsip dasar, yaitu Allah yang menuntun saya untuk membuat 5 prinsip dasar. Jadi sejak saya sakit dulu tahun, ya ini jadi onani lagi nih, tahun 2000 awal hingga sampai detik ini saya masih minum obat dari psikiater. Cuman ya seperti itu, saya kepingin unek-unek saya, pikiran saya bisa saya luapkan. Mudah-mudahan kalau memang bisa dimengerti dan bermanfaat buat orang lain atau orang banyak, silakan pakai. Tapi kalau enggak, jangan, enggak perlu dengerin. Apalah si Dino ini, mantan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, bos. Saya digelari bos sama teman-teman yang pertama kali itu, saya lupa siapa yang ngasih gelar bos, cuman ya ini teman dekat saya yang namanya Dedi Irawan, si Jawir, itu yang sering manggil saya bos. Bos itu kepanjangannya bekas orang stres, bisa bikin orang stres, bikin orang senang, bikin orang senyum, bikin orang serba salah. Tapi bikin orang terus, kasihan ntar yang jadi bini saya, capek. Emang nggak capek bikin orang terus? Repot kan? Nah, makanya jangan serius. Kita bercanda. Kita boleh serius, tapi kita ada waktu untuk bercanda. Biar orang nggak tegang. Kalau serius mulu, kasihan yang lain. Oke? Nah, ini udah berapa lama nih? Udah 17 menit. Oke, sekian sharing saya, unek-unek saya tentang jilbab dan hijab. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi kalau emang ada saya salah, saya minta maaf, itu semata-mata dari saya, tapi kalau yang benar itu dari Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.